بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. والحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu, dan ini merupakan kenikmatan yang besar yang sepantasnya lah sebagai seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kenikmatan itu apabila seorang hamba membalasnya dengan syukur, dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tanda syukur tersebut adalah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan itu akan semakin bertambah dan semakin dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba dibalas dengan nikmah disebabkan karena tanpa rasa syukur, tidak membalasnya dengan ibadah, dan tidak menambah kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pada hakikatnya merupakan bencana bagi seorang hamba. Oleh karena itu para ulama salaf rahimahumullah mereka mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka itu adalah bencana. Dan itu adalah musibah. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hendaknya senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sekalian dengan mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana kita telah sampai kepada bab yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu yang ada di sebuah kampung atau sebuah negeri. Dan telah kita sebutkan asar riwayat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika beliau menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm untuk memelihara ilmu dan untuk menyebarkan ilmu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Sebab ilmu itu tidak akan hilang sampai ilmu itu menjadi satu yang tersembunyi. Sehingga hendaknya mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu dan punya kemampuan untuk menyampaikan pada umat, maka hendaklah mereka menyebarkan ilmu tersebut, berdakwah ila Allah sebagai bentuk mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadlin wafir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan harta untuk umat ini. Namun yang mereka wariskan adalah al-ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bahagian dari ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Barang siapa yang dibimbing oleh Allah Tabaraka wa taala untuk belajar, kemudian memahami pelajaran tersebut, dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk bertambah ilmunya, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya kebaikan dengan warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala masih dalam bab ini. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais, beliau adalah Ismail bin Abdullah
bin Uwais al-Asbahi al-Madani, keponakan Al-Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi. Abu Abdullah qala haddatsani Malik, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang senantiasa mengajarkan sunnah kepada umat ini. Dan beliau termasuk di kalangan para imam yang menebarkan ilmu, sehingga beliau mendapatkan julukan Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Dan di sini kita mendapatkan faedah dalam riwayat ini, di mana Ismail meriwayatkan hadis ini dari pamannya. Sebab Ismail bin Abi Uwais adalah keponakan dari Imam Malik, anak dari saudara perempuan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. An Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah bin Zubair Abul Munzir. Ada pula menyebut beliau Abu Abdullah, dan beliau seorang yang faqih, yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dan beliau juga berasal dari Madinah. An abihi, dari ayahnya, yaitu Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Dan beliau anak sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara 10 sahabat yang telah mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan surga. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Maka sanad ini seluruh perawinya mereka orang-orang yang berasal dari Madinah, dari gurunya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, sampai kepada Urwah bin Zubair, kulluhum madaniyun. Mereka seluruhnya orang-orang yang berasal dari Madinah. An Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman, sahabat yang mulia, dan dikenal sebagai ahli ibadah di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma kana aktsarun nasi haditsan minni illa Abdullah bin Amr bin al-As, fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Tidak seorang pun yang paling banyak hadisnya dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari aku, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr bin al-As ini, beliau lebih banyak hadisnya. Hal itu disebabkan karena dia menulis, sedangkan aku tidak menulis, kata Abu Hurairah. Abdullah bin Amr dikenal seorang sahabat yang gemar dan selalu menulis apa yang dia dengarkan dari Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Namun kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang datang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tidak sebanyak riwayat Abu Hurairah. Bahkan tidak sebanyak riwayatnya Aisyah, tidak sebanyak hadisnya Abdullah bin Umar atau hadisnya Jabir dan yang lainnya yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Abdullah bin Amr tidak termasuk. Padahal Abu Hurairah mengatakan bahwa tidak seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr. Maka para ulama menjelaskan bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tersibukkan dengan urusan pemerintahan. Sehingga beliau tidak berkesempatan seperti berkesempatannya Abu Hurairah dan para sahabat yang lain dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaqah-halaqah, di majelis-majelis ilmu. Kesibukan beliau dengan urusan pemerintahan menyebabkan beliau tidak banyak diriwayatkan dari kalangan tabi'in. Berbeda dengan Abu Hurairah memiliki majlis halaqah ilmu. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu itu dengan cara intiza'. Yantazi'uhu minal ibad. Dengan cara dicabutnya dari dada-dada manusia. Yani di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu itu dari permukaan bumi. Apakah dengan cara dicabutnya ilmu tersebut dari setiap orang? Si fulan dia punya ilmu sekian, maka dicabut. Si fulan punya ilmu dicabut. Si fulan punya ilmu sedikit dicabut. Semuanya dicabut sehingga dihilangkan. Sehingga mereka seluruhnya dalam keadaan jahil. Apakah seperti itu cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu? Maka Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan tidak demikian. Namun cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut Rasulullah jelaskan. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara dicabutnya dari para ulama, dengan cara mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyisakan seorang alim di muka bumi tersebut, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang juhala, yang jahil, yang bodoh. Fasu'ilu, lalu kemudian mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu dan mereka pun sesat dan menyesatkan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu dari permukaan bumi ini. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa cara mencabut ilmu dari permukaan bumi tidak dengan cara diambil dari setiap dada manusia. Si fulan punya ilmu diambil, si alan punya ilmu diambil, walaupun bukan dari kalangan para ulama. Akan tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan para ulama. Yang dimaksud dengan al-ulama yang merupakan jamak dari al-alim, huwa alladhi ittaba'a al-kitab was sunnah. Al-alim yang mengikuti al-kitab dan as-sunnah. Jadi bukan yang dimaksud al-alim di dalam riwayat ini adalah orang yang memiliki banyak riwayat. Sebab ilmu itu tidak bisa dilihat dari banyaknya riwayat seseorang. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan pujian. Masya Allah si fulan hafal kutubus sittah. Masya Allah si fulan hafal Bukhari, hafal Muslim, hafal Musnad Al-Imam Ahmad, atau hafal ini dan itu. Lalu kemudian dia pun kagum dengan pujian-pujian tersebut. Dan akhirnya tidak sedikit dengan hal-hal yang seperti itu pun kalau benar dan kebanyakannya dusta, menyebabkan seorang fanatik terhadap seorang yang dikaguminya itu. Sementara di dalam Islam tidak diperbolehkan seorang itu bersikap ta'assub, asabiyah kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada selain Rasulullah alaihi wasallam, kondisinya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa kalam sahibi hadzal qabr, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setiap orang bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini. Lalu beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, ma'asyiral ikhwah, bagaimanapun kedudukannya dalam ilmu, akan tetapi semua ucapan tersebut harus dikembalikan kepada Alkitab was Sunnah. Barang siapa yang istiqamah dan bersabar di atas Alkitab was Sunnah, dan dia bersabar di atasnya dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah seorang yang alim, wa in kana qalilal ilmi wal kutub, meskipun ilmunya sedikit dan kitabnya sedikit. Walaysa al-ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya riwayat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, laysa al-ilmu bikasratir riwayah, wa innamal alimu man ittaba'a al-kitab was sunnah. Maka yang harus dilihat adalah bagaimana seseorang dalam kehidupannya, dalam penerapannya terhadap Alkitab was Sunnah. Apabila dalam amalan-amalannya, tauhidnya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya sejalan dengan Alkitab was Sunnah, maka dialah
seorang yang alim. Adapun seorang yang memiliki banyak ilmu, banyak hafalan, akan tetapi ilmunya tersebut menyebabkan dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak teranggap sebagai seorang alim. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di kalangan ahlul bid'ah, di antara mereka ada yang diberikan ilmu, akan tetapi kondisinya seperti yang dikatakan oleh Allah, adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Seorang yang dikenal sebagai muhaddits pada zamannya, dan bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini dikenal sebagai orang yang paling berilmu dalam bidang hadis di zamannya. Dia adalah seorang yang bernama Zahid Al-Kautsari. Zahid Al-Kautsari dalam hal ilmu luar biasa. Naam. Namun dia seorang yang Hanafiyun muta'assib, bermadhab Hanafi dan fanatik pada madhabul Hanafi. Dengan sikap fanatismenya tersebut terhadap madhabnya, maka dia mengambil metode ahlul bid'ah dalam menerapkan sekian banyak perkara. Yang dimaksud dengan metode ahlul bid'ah dalam istidlal, dalam menghukumi sesuatu, mereka punya kaidah i'taqid tsumma istadil. Yakini dulu baru cari dalil. Yakin dulu baru cari dalil. Berbeda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah kaidahnya istadil tsumma i'taqid. Cari dalil dulu, kemudian bangun keyakinan di atas dalil. Ahlus sunnah selalu berjalan bersama dalil dimanapun dalil itu berjalan. Akan tapi ahlul bid'ah wa ahlul asabiyah wa ahlul tamadhub, orang-orang yang fanatik kepada satu kelompok, satu golongan, keyakinannya yakin dulu kemudian cari dalil. Silakan perhatikan kondisi ahlul bid'ah. Mereka semuanya hampir sepakat kepada kaidah ini. Yakini kemudian cari dalil. Kalau ada seorang yang mengeritik apa yang sudah diyakini, luar biasa. Ya. Sikap kerasnya, sikap penentangannya. Perhatikan Jama'atut Tabligh misalnya. Ya. Apa yang telah ditetapkan oleh Syekhut Tariqah, gurunya, itu tidak akan bisa dirubah. Ada orang yang masuk ke Jama'atut Tabligh sekarang ini, kemudian dia keluar karena merasa tidak mendapatkan ilmu, 10 tahun berikutnya masuk lagi, itu juga yang dipelajari. Iya kan? 4 ditambah, 4 dikurangi, 4. Kenapa enggak 5? Enggak, itu sudah ketetapan. Nah. Ya. Beda kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman itu berapa? 6. Rukun Islam itu berapa? 5. Memang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin-poin yang seperti ini dari mana? Nah, istiqra dari mana? Ijma' ulama dari mana? Sehingga kalau ada yang menyampaikan, ya tidak benar, ini bertentangan dengan dalilnya ini, itu apabila menyentuh prinsip mereka, tidak akan diterima sama sekali.
Kenapa? Karena mereka sudah berkeyakinan apa yang sudah diajarkan di situ itu harus diyakini. Dalil harus tunduk kepada apa yang telah mereka jadikan sebagai prinsip. Bukan dalil yang dijadikan sebagai patokan. Keyakinan mereka kemudian dalil dibangun di atas itu. Apabila dalil itu sepakat dengan apa yang telah menjadi prinsip mereka, baru diambil. Ibaratnya seperti hiasan, penyedap rasa. Dalil itu bukan sebagai asal, prinsip. Tapi kalau ada dalil yang bertentangan, maka ditolak. Dibuang mentah-mentah. Apakah dirubah, ditakwil maknanya bukan pada makna yang sebenarnya. Silakan perhatikan setiap dari ahlul firqah, mereka akan membangun keyakinannya di atas kaidah ini. Yakini kemudian cari dalil. Al-Asy'ariyah seperti itu. Nah, Al-Asy'ariyah yang kesesatan mereka salah satunya dalam perkara menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menetapkan beberapa saja, ya kan? Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Allah itu hidup, Allah itu berilmu, Allah itu maha kuasa, kudrah. Allah itu berbicara, Allah itu berkehendak, Allah itu mendengar dan melihat, 7 sifat. Lalu sebagian menambah dari mazhabul Maturidiyah jadi 14 dan bertambah lagi menjadi 20. Nah, entah pertambahannya itu apa sesuai perkembangan zaman sehingga akal mereka semakin terbuka. Ya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mengapa mereka menetapkan sebagian sifat itu sementara sifat-sifat Allah yang lain itu ditiadakan? Ya, Allah marah misalnya. Kan disebutkan oleh Allah, wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Kata mereka, oh itu maksudnya bukan marah. Ya. Tapi maksudnya Allah ingin membalas mereka. Nah, kenapa kok? Apa susahnya? Kita mengatakan Allah marah karena Allah sendiri yang menyebutkan tentang dirinya, tentang sifatnya, bahwa Allah itu marah. Allah sendiri yang menyebutkan. Yang lebih mengerti tentang diri Allah itu siapa? Allah atau Anda? Siapa yang lebih paham? Kan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan bahwa Dia punya sifat marah. Loh kok kita oh itu bukan marah maksudnya. Bukan ghadab. Ghadab itu artinya marah. Tapi maksudnya begini, begitu, ditakwil. Nah, kenapa ditakwil? Sementara dalil telah menetapkan itu. Karena bertentangan dengan prinsip mereka. Dan perlu diketahui bahwa ketika mereka menetapkan sifat-sifat itu bukan di atas dalil, bukan. Tapi akal. Akal-akalan. Seperti sifat al-haya, kehidupan. Allah itu maha hidup. Kenapa mereka menetapkan itu? Secara akal. Kalau kita melihat secara akal, tidak mungkin Allah menciptakan jagat raya ini yang di sana ada makhluk hidupnya, kecuali yang menciptakan itu pasti punya kehidupan. Secara akal, maka berarti Allah memiliki sifatul hayah. Allah itu hidup. Tidak mungkin Allah menciptakan jagat raya ini, lalu kemudian perputaran yang demikian teratur, perjalanan matahari dan bulan demikian teraturnya, kemudian bentuk-bentuk makhluk yang demikian berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan manusia, ya, bentuknya, dengan demikian teraturnya, menunjukkan bahwa pasti Allah itu punya ilmu. Karena kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin teratur seperti ini. Maka secara akal, pasti Allah itu punya sifat ilmu. Jadi semua ditetapkan berdasarkan akal. Nah,
Adapun dalil, nah itu penyedap rasa saja. Nah, ada dalil tentang Allah itu punya ilmu, wallahu ala kulli syai'in, wallahu bi kulli syai'in alim. Maka ini termasuk dalilnya. Tapi itu sebenarnya hanya penyedap rasa. Inti mereka menetapkan itu dengan akal mereka. Adapun yang tidak sejalan dengan akal, maka akal sehat, akal mereka, maka mereka pun menolaknya, mendakwi. Ini cara-cara ahlul bid'ah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Nah, Zahid Al-Kautsari seperti itu. Zahid Al-Kautsari. Sampai hadis-hadis yang sahih yang bertentangan dengan akidahnya ditolak, berusaha untuk dilemahkan, walaupun dengan cara dusta. Ya, perawinya dirubah. Karena dia mengerti tentang ilmu perawi, dia manfaatkan itu untuk menipu umat. Hati-hati ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Seperti itu keadaan mereka. Zahid Al-Kautsari termasuk dari mereka. Sementara hadis yang palsu berusaha untuk disahihkan. Hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah bahwa beliau mengatakan, "Sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris, huwa adarru ala ummati min iblis." Itu berusaha untuk disahihkan. Akan muncul dari kalangan umatku ini orang yang bernama Muhammad bin Idris. Orang ini lebih jahat dari iblis. Maksudnya siapa? Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris itu. Dan akan muncul dari kalangan umatku ini seorang yang diberi nama Abu Hanifah. Huwa siraju ummati. Dia adalah pelita umatku. Dia marah karena melihat kondisi kaum muslimin banyak yang condong kepada mazhab al-Imam Syafi'i. Dan banyak meninggalkan mazhab al-Hanafi. Dan dia fanatik dengan itu. Berusaha untuk menguaskan ini. Menjadikan itu sebagai alasan. Al-hasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hawa nafsu itu bisa menyebabkan seorang tuli dan buta terhadap kebenaran. Sehingga dia terus berjalan dengan hawa nafsunya. Maka dari sini juga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hati-hati dengan sifat kagum. Kagum pada seorang yang menyebabkan seorang itu fanatik. Ya. Kadang-kadang seorang kalau menjadi murid, ya, belajar kepada seorang guru, dia selalu mengandalkan guru saya. Pak Yai ini, Pak Yai. Ustadz ini terus puji, lalu merendahkan yang lainnya. Nah, perhatikan kalamul ulama. Para ulama tidak ada satupun dari mereka yang memerintahkan kepada umatnya untuk ta'assub kepada mereka. Nah, tidak ada satupun. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih hadis, maka itulah pendapatku, itu madhabku. La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan. Jangan engkau taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, apalagi kepada yang lainnya. Ketika ada sebagian orang pada zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka belajar ilmu, mereka mengerti ilmu hadis, tapi mereka selalu condong dan fanatik kepada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Maka ini yang menyebabkan Al-Imam Ahmad rahimahullah heran dengan itu. Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhata ويذهبون إلى رأي سفيان والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم." أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الزيغ لعله إذا وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الفتنة الشرك la'allahu idza waqa'a fi qalbi syai'in min az-zayg fayahlik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku heran melihat sebagian kaum. Mereka mengerti tentang hadis, mereka mengerti tentang sanad dan tentang kesahihan satu hadis. Lalu mereka kok lebih condong kepada ucapannya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul."
mereka akan ditimpa fitnah dan kesesatan. Dan mereka akan merasakan azab yang pedih. Tahukah kalian apa itu fitnah? Fitnah itu adalah syirik. Apabila seseorang menolak sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaqa fi qalbi syai'in min zayq fayahlik. Ketika dia menolak sesuatu dari Nabi alaihi wasallam sehingga menimbulkan satu penyimpangan yang terdapat dalam hatinya yang menyebabkan dia binasa wal billah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya kembali kepada ulama. Al-ulama barakallahu fikum, mereka adalah pembimbing umat. Akan tetapi ulama yang mengajarkan Alkitab was sunnah. Naam. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi seorang alim, maka manusia akan mencari pemimpin-pemimpin, mengangkat tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang yang jahil. Yang dimaksud jahil di dalam istilah syar'i, kullu man takallama fi dinillahi bighairi ilmin. Yang dimaksud jahil setiap orang yang berbicara di dalam agama Allah tanpa ilmu. Itu jahil. Setiap orang yang berbicara di dalam agama Allah tanpa ilmu, fahuwa jahil. Fasu'ilu fa'afta bighairi ilm. Lalu mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadhallu adhallu. Sehingga mereka sesat dan mereka menyesatkan. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Bahwa di antara faedah hadis ini tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah qabdul ilm. Akan dicabutnya ilmu tersebut. Yaitu dengan cara dimatikannya para ulama. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dimatikannya para ulama, menyebabkan ilmu pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman, akan datang satu masa pada umatku ini, yakthurul qurra wa yaqillu al-fuqaha wa yukbabul ilm wa yakthurul haraj. Akan datang satu masa pada umatku ini di mana al-qurra itu semakin banyak. Orang-orang yang taunya ibadah. Orang-orang yang hanya mengerti baca Quran. Tapi tidak memahami isinya. Yang diperhatikan adalah tajwidnya. Naam. Itu yang menjadi pusat perhatiannya. Gimana caranya supaya suaranya itu bagus. Sampai berusaha untuk mencari resep-resep. Makan ini, makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Supaya suaranya bagus. Bisa melakukan berbagai macam nada dalam tajwid. Tajwid juga mereka punya irama. Lagu ini, lagu itu. Nah, akhirnya diperhatikan ya itu. Supaya bisa menang dalam musabaqah tilawatil Quran. Nah, lalu kemudian tidak memperhatikan isinya, tidak tadabbur. Kata Nabi SAW, wa yaqillul fuqaha. Sementara orang-orang yang memahami agama Allah semakin sedikit, berkurang. Wa yuqbadul ilm, dan ilmu itu pun dicabut. Wa yakthurul haraj, dan semakin banyak terjadi al-haraj. Para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah?
Apa yang dimaksud al-haraj itu wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-qatl, pembunuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Nah, ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa semakin mendekati hari kiamat, maka ilmu semakin berkurang dan berkurang. Kesempatan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita pada zaman ini walhamdulillah, zaman yang masih hidup di sana para ulama, walaupun telah meninggalkan kita para mujaddid dan para ulama rabbaniyin seperti Syekh Al-Albani rahimahullah yang menghidupkan sunnah pada akhir zaman ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan umurnya dalam berdakwah ila Allah tabaraka taala, menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memerangi bid'ah. Meskipun mereka telah meninggal, akan tapi alhamdulillah di sana masih banyak para ulama. Maka kesempatan ma'asyiral ikhwah, pelajaran-pelajaran tentang ilmu masih dibuka. Pelajaran memahami agama Allah walhamdulillah masih menyebar. Kesempatan bagi kita untuk belajar sebelum datang suatu masa di mana ilmu itu akan diangkat oleh Allah Jalla wa Ala. Inilah yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Wa qabduhu zahabul ulama." Hendaklah kalian senantiasa mempelajari ilmu itu sebelum ilmu itu hilang. Sebelum ilmu itu diangkat dan dicabut. Dan dicabutnya ilmu itu adalah dengan wafatnya dan meninggalnya para ulama. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa keberadaan seorang alim di sebuah negeri itu adalah barakah. Keutamaan seorang alim ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jauh lebih afdal, jauh lebih utama dari keutamaan seorang ahli ibadah. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul alimi khairun, fadlul ilmi khairun min fadlul ibadah. Keutamaan ilmu itu jauh lebih baik daripada keutamaan beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli dari hadis Qais bin Amr al-Mulai. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan ilmu, belajar. Jangan hanya ibadah tanpa belajar. Orang yang seperti ini sangat mudah digelincirkan oleh syaitan. Nah, ketika dia tidak memiliki ilmu dan hanya mementingkan urusan ibadah dan tidak belajar, suatu saat dia akan menyangka satu perbuatan itu baik, padahal itu sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami kabarkan pada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang tersesat dalam beramal, namun mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang terbaik dalam beramal. Perhatikan al-Khawarij. Khawarij zaman dahulu dan zaman sekarang, bangganya mereka dengan amalan mereka. Ya. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika hendak menasihati mereka, itu belum sampai dari kejauhan sudah terdengar bunyi seperti bunyi lebah yang menunjukkan ijtihad dan kesungguhan mereka membaca Al-Quran Karim, beribadah. Dari kejauhan sudah terdengar kesibukan mereka dalam ibadah. Nah, perhatikan, mereka sungguhan dalam ibadah. Itu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka menjadi Khawarij. Itu kebanyakan dari mereka dari kalangan ahli ibadah.
Tapi mereka tidak berilmu dengan ilmunya para sahabat. Sehingga mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan itu. Ya. Dan perhatikan kondisi kaum Khawarij sekarang ini. Seperti itu pula keadaannya. Ya. Merusak itu menganggap sebagai satu amalan jihad. Merusak, membunuh kaum muslimin. Ya. Menganggap bahwa itu adalah satu amalan jihad. Membunuh diri sendiri, membom diri sendiri, menganggap itu sebagai amalan yang mulia. Nah, sampai di antara mereka ada yang sebelum ngebom itu sudah di-syuting oleh temannya tentunya. Nah, ya, dia sampaikan pada keluarganya bahwa kalau film ini sudah sampai kepada si fulana, ya, maka jangan bersedih, karena sekarang ini dia sedang bersenang-senang dengan bidadari surga katanya. Dari mana Anda tahu? Allahul musta'an. Berbangga dengan itu. Ya. Maka tidak cukup seorang hanya mengandalkan ibadah tanpa menuntut ilmu. Sebaliknya juga demikian ya ikhwan. Belajar tapi tidak mempraktekkan, tidak mentadbiq, tidak menerapkan dalam kehidupan. Hanya sekedar menjadikan itu sebagai teori. Lalu begitu menghadapi sesuatu yang dia meyakini bahwa itu haram, tetap dia kerjakan. Maka ini juga berbahaya. Berbahaya. Seorang harus menggandengkan antara ilmu, ibadah. Ketika dia telah berilmu, dia berusaha untuk mengamalkan. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam urusan agama wajib bagi umat ini untuk mengembalikan itu kepada para ulama. Wajib mengembalikan segala urusan din kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Jangan menyerahkan kepada al-juhal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti Alkitab was sunnah, yang berfatwa sesuai dengan kelompoknya, berfatwa sesuai dengan partai yang dimenangkannya, berfatwa sesuai dengan jamaahnya. Naam. Dan tidak berfatwa berdasarkan Alkitab was sunnah. Maka ini kejahilan. Apabila urusan din ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah yang terjadi adalah kehancuran. Yang tersebar adalah bid'ah dan kesesatan. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Apabila satu urusan itu diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih dari hadis Abu Umayyah Al-Jumahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa'ati ay yultamas al-ilmu 'inda al-asaghir. Di antara tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil dari al-asaghir. Abdullah bin Mubarak ketika menjelaskan al-asaghir, bukan yang dimaksud al-asaghir di sini orang-orang kecil. Ya, al-asaghir memang dari kata saghir gitu, kecil. Tapi bukan yang dimaksud orang kecil atau pendek misalnya. Tapi dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak yang dimaksud al-asaghir hum ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil dari ahlul bid'ah. Belajar kepada ahlul bid'ah. Menuntut ilmu pada ahlul bid'ah.
Naam. Lalu berpaling dari Ahlus Sunnah. Ini tanda-tanda kehancuran. Menunjukkan bahwa mereka mengembalikan perkara tersebut bukan kepada ahlinya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahayanya berbicara dalam urusan agama tanpa ilmu. Akibatnya fatal. Ya. Seseorang akan memikul dosa jariyah. Iya kan? Nah, kita mengenal di sana ada amal jariyah, pahala jariyah. Walaupun dia meninggal, maka dia akan terus mendapatkan pahala itu. Tapi sebaliknya ada pula dosa yang akan terus dia pikul walaupun dia telah mati. Nah, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah, cara metode yang buruk dalam agama, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya terus sampai hari kiamat. Ya. Bayangkan ahlul bid'ah, berapa banyak orang yang akan disesatkan. Terus turun temurun demikian. Ya, berapa banyak dosanya Jaham bin Safwan yang telah menyesatkan sekian banyak umat dan ahlul bid'ah yang lainnya. Karena akibatnya fatal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhallu wa adhallu." Bukan hanya mereka yang sesat, tapi ini penyakit menular, menyesatkan yang lain. Ya. Maka berhati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita mengatakan wallahu a'lam itu lebih selamat. Hah? Kita mengatakan la adri, saya tidak tahu, itu lebih baik daripada menjawab sesuatu tanpa ilmu. Tapi kalau dia bisa menjawab dengan ilmu, silakan jawab dengan ilmu, dengan dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah atau dari ijma', atau misalnya kalau dia tidak mengetahui, cukup dia menukil. Wallahu a'lam, tapi yang anda ketahui Syekh bin Baz berpendapat demikian. Nah itu, kita menukil kepada ulama, menukil ucapan ulama. Nah, ini termasuk dalam pengamalan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Nah, jika kita belum mengetahui dalil sesuatu, tapi kita mendengar seorang alim berpendapat demikian, maka tidak mengapa. Kita nukil. Ya, wallahu alam, tapi na'am, Asy-Syaikh Al-Albani misalnya mengatakan demikian, wallahu alam. Ya. Dari para ulama rabbaniyin yang kita mengenal mereka itu mengajarkan sunnah kepada umat ini. Nah, adapun fanatik kepada seorang, ya, ataukah menyelesaikan sesuatu tidak berdasarkan Alkitab wa Sunnah dengan perasaan, dengan akal semata dan yang semisalnya, maka mereka termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhallu wa adhallu. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini sangat butuh kepada ilmu yang akan membimbing mereka. Ya, bayangkan kalau mereka tidak punya ilmu. Mereka akan mencari tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh yang mereka cari akhirnya yang sesuai dengan selera mereka. Kalau kebetulan penduduk tersebut senang mencari tokoh pelawak, ya pelawak menjadikan tokoh. Pelawak yang menjadikan mufti. Ya. Nah, kalau ternyata secara umum mereka ini senang dengan yang sufi-sufi, maka sufiyah yang dijadikan sebagai tokoh. Nah, dan yang semisalnya. Maka ini sangat memberikan pengaruh kepada umat. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah seharusnya memberikan semangat pada diri kita untuk belajar.
belajar. Sedikit demi sedikit. Apa yang kita bisa pelajari, kita pelajari. Apa yang belum kita mampu untuk kita capai, maka jangan kita langsung naik ke sana. Namun apa yang kita bisa pahami, maka kita berusaha untuk belajar. Dan kita berusaha pula untuk menjadi seorang yang bisa mengajarkan ilmu itu kepada yang lain. Jangan berhenti kepada belajar saja, tapi berusaha untuk menjadi seorang yang mengajarkan ilmu kepada yang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik dari kalian yang belajar dan yang mengajar. Belajar, mengajar. Nah, berusaha setelah dia belajar, dia berusaha mentransfer ilmunya kepada yang lain. Karena itu sangat bermanfaat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita meninggal dalam keadaan di sana ada yang mengamalkan ilmu yang pernah kita ajarkan, maka itu akan bermanfaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang tidak terputus, au ilmin yuntafa'u bihi, ataukah ilmu yang bermanfaat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah tabaraka ta'ala menambah ilmu kita dan menambah amal ibadah kita. Semoga Allah jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa membalas kenikmatan tersebut dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.